Sekalian atunya, saya mewakili keluarga besar SMA Negeri 6 Depok. Mohon maaf atunya Pak. Enggak, Kalau jadi enggak. ngerepotin Enggak usah minta maaf sama Bapak. saya, loh. Enggak ada salahnya. Saya minta maaf bikin kebijakan yang bikin marah banyak orang. Kang Deddy akhirnya dapat perlawanan dari SMA 6 Depok. Banyak banget ngeyelnya, banyak banget ngelesnya. Tapi ya kita hargai ya itu upaya mereka juga, dan tentunya Kang Deddy juga tetap berpegang teguh sama prinsipnya. Mari kita lihat bersama-sama dan jangan lupa komentar ya. Iya. Itu kemarin kenapa sih maksa piknik segala sih? Sebetulnya sih Pak, ya itu kan hajatnya ada satu program di sekolah gitu ya Pak ya. Program itu outing kelas itu loh Pak, yang katanya study tour. Kalau di sini disebutnya kunjungan objek belajar. Sebetulnya sih tujuannya kunjungan ke kampus-kampus Pak. Di sana ada 4 perguruan tinggi yang kebetulan memang sudah kerjasama. Oh, di kampus di Bandung juga banyak, ada UI, ada ITB. Oh, jauh-jauh kampus di Depok ada UI, ngapain sih jauh-jauh? Enggak, kita kan yang udah UI kerjasama. itu udah kampus terbaik, ngapain jauh-jauh? Iya, UI-nya juga udah Pak kunjungannya. Ke UI juga udah. Kalau kunjungan ke kampus UI itu udah lengkap segalanya, seluruh fakultas ada di situ. Tinggal gimana caranya anak-anak Depok bisa masuk UI. Orang universitas bergengsi gimana sih? Bapak. Iya, Bapak. Sekalian atunya, saya mewakili keluarga besar SMA Negeri 6 Depok. Mohon maaf atunya Pak. Enggak. Kalau jadi ngerepotin Enggak usah minta maaf sama Bapak. saya, loh. Enggak ada salahnya. Saya minta maaf bikin kebijakan yang bikin marah banyak orang. Yang paling utama kan sekolah sudah tahu kalau dulu ada peristiwa mobil yang terbalik di Depok kan? Iya betul Pak. Yang SMA mana tuh? SMK mana tuh? Yang di Ciater tuh, yang saya juga pernah nengok. Kebetulan lokasinya nggak jauh dari sekolah kami juga Pak. Nggak jauh kan dari sekolah? Yang meninggal berapa orang coba? Iya, lumayan Pak. Apa nggak trauma? Ke Jawa Timur naik bis lagi. Ampun. Tapi dimaafin kan Emang Pak? sekolahnya nggak, bukan maafin. Emang sekolahnya nggak tahu ada surat edaran dari PJ Gubernur? Tahu sih Pak, cuman kan waktu itu kan saya udah ngomong juga tuh Pak kemarin. Saya bilang kami menginterpretasikannya mungkin kurang tepat ya. Kami mikirnya kalau imbauan itu bukan larangan, karena di dalamnya situ kalau sudah kecuali sudah bekerja sama dan sebagainya gitu Pak. Kalau imbauan bukan larangan ya. Dihimbau pada saudara-saudara sebentar lagi akan ada hujan dan badai agar segera meninggalkan areal rumahnya. Tiba-tiba hujan dan badai ada, dikira bukan larangan, Iya. baru himbauan. Ini Bapak di mana? Di Magelang. Oh, di Magelang. Lagi ada acara Pak di situ ya? Kita ada nih ada retreat. Apa retreat tuh kalau di bahasa? Iya. Lagi serius kita ini, tapi ingat pada tugas-tugas program. Hari ini ada yang tertimpa longsor, ada SD yang ambruk. Iya. Banyak yang saya tangani pagi hari ini. Pak ya. Iya. Kali ini yang maju adalah humas dari SMA 6. Saya tidak tahu siapa nama bapak ini, tapi dari penampilannya sedikit nyentrik ya. Saya pikir rambutnya ini bukan efek kamera, tapi benar-benar berwarna pirang. Apakah memang sengaja dicat atau memang, mohon maaf ya, mungkin ada kelainan di rambut beliau. Tapi kalau benar-benar pirang, saya jadi penasaran, dia humas tuh tetap disebut guru juga atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kalau dia rambutnya demikian, bukankah itu sesuatu yang sangat nyentrik sekali ya? Apalagi di sekolah negeri. Nah ini juga perlu kita pertanyakan ya, bapak ini teh bagaimana sih sebenarnya gitu. Ya semoga ada yang bisa menjawab. Oke, poin pertama yang mau tekankan adalah ternyata acara ini adalah acara katanya ya sekalian studi tour, sekalian juga untuk kunjungan ke kampus-kampus di Jawa Timur. Entah universitas mana aja yang mau dikunjungi, apakah Airlangga atau mungkin ke Brawijaya atau yang mana nggak tahu juga nih, pokoknya Jawa Timur kata dia gitu ya. Nah, langsung Kang Deddy Mulyadi masuk akal juga, ngapain jauh-jauh gitu loh. Di Bandung juga ada UPI, ada ITB, ada juga Unpad. Dan apalagi ini daerah Depok sendiri ada UI ya.
yang dulu namanya Stovia, biar tahu sejarahnya sedikit. Itu tuh kan kampus paling top lah, bisa bilang top 3 lah di Indonesia. Segala fakultas ada di sana. Oke, alasannya karena udah pernah masuk UI, katanya begitu. Jadi kayaknya ingin ada refreshing baru lah untuk kampus-kampus negeri lagi, katanya gitu. Cuman kan aneh ya gitu loh. Kenapa mesti harus ke Jawa Timur? Memang ada anak-anak yang Depok juga mau ke sana. Mungkin ada, tapi kan saya pikir ngapain gitu loh terlalu jauh ke sana. Yang ada juga anak Jawa Timur yang pengen masuk ke UI. Kebanyakan kan demikian. Bisa jadi ya, bisa jadi demikian. Nah, makanya masuk akal kalau Kang Deddy Mulyadi sedikit mensekakmat. Kenapa masih jauh-jauh? Malah yang lebih baik itu adalah anak-anak itu yang di SMA 6 itu diupayakan bagaimana caranya supaya masuk UI. Itu paling benar. Dan kan ada uang nih, uang untuk yang studi turnya sekitar 3,5 juta itu lumayan kan buat bimbel gitu loh. Kalau dia nggak lolos jalur SNBP ya bisa lah ikut bimbel dulu ya, biar persiapan UTBK atau UM-nya lumayan kan uang itu. Atau kalau udah lulus pun lumayan untuk uang kuliahnya, entah bagian operasionalnya lah, entah apanya. Itu kan yang sebenarnya mau ditekankan sama Kang Deddy Mulyadi. Kalau dalam hal ini ya, kalau soal kampus itu pertama. Terus dari kalimat ini tadi juga dilihat bahwa si bagian humas ini minta maaf gitu loh, minta maaf ke Kang Deddy karena mungkin ya tanda petik ya tidak menuruti apa yang diinginkan oleh sang gubernur ya ke SMA 6 secara khususnya. Tapi justru Kang Deddy nggak ada memaafkan tanda petik ya, karena yang ditekankan sama Kang Deddy di sini adalah nggak perlu minta maaf ke saya gitu, nggak ada yang perlu dimaafkan, justru saya minta maaf katanya karena membuat suatu peraturan yang membuat ada kesulitan sekarang gitu loh. Kita ngerti maksud Kang Deddy di sini bahwa peraturan itu tentu bikin kalang kabut semua kepanitiaan yang studi tour, bukan SMA 6 ini saja. Nah terus kemudian ini jadi masalah baru lagi nantinya Kang Deddy. Kenapa? Bayangkan kalau kayak SMA 6 ini ternyata kalau dibatalkan ternyata mereka kena penalti, yang mana nanti uang pengembaliannya hanya 30% kepada orang tua dari 3,5 juta ini. Ini gimana solusinya Pak? Gitu loh. Gimana solusinya juga bagi sekolah lain yang mungkin demikian gitu loh. Ini kan perlu dipertimbangkan, jangan sekedar hanya menyalahkan, ganti kepala sekolahnya ya nggak bisa gitu dong gitu loh. Ini apakah ada solusinya buat yang keadaan seperti ini Kang Deddy? Supaya ya win-win solution. Mungkin yang lain oke, jerak lah gara-gara SMA 6 ini. Tapi gimana nih kalau keburu udah dibayar? Apakah ada dispensasi juga kah atau bagaimana? Ini kita perlu lihat nih apa yang harus dilakukan Kang Deddy. Oke, satu lagi nih yang mau ditekankan lagi dalam video ini adalah ketika Kang Deddy bertanya, kalian itu kenapa tetap melaksanakan kegiatan itu? Itu kan pertanyaan Kang Deddy. Nah kata dia mereka tuh mungkin salah menafsirkan kata dihimbau ini. Artinya mungkin masih bisa dilakukan kalau memang ya sudah udah ada deal-dealan atau bagaimana gitu loh. Nah, cuman bagi Kang Deddy kan nggak demikian. Kata dihimbau ini seperti kata dilarang secara halus. Dengan mencontohkan dihimbau ketika ada bencana, apakah orang tetap nekat melakukan tindakan apapun di situ sehingga dia terkena bencana? Itulah analoginya sebenarnya kurang nyambung ya Kang Deddy menurut saya pribadi. Tapi secara nggak langsung ada itu menekankan bahwa kata dihimbau yang Anda tekankan di sini adalah dilarang tapi dalam tanda petik dengan halus. Nah ini tentunya bisa menimbulkan interpretasi macam-macam Pak gitu. Dalam hal ini SMA 6 mungkin tidak begitu salah menurut saya kalau menerjemahkan kata dihimbau ini gitu. Tapi ya kalau udah melihat gaya Bapak seperti ini berarti kata dihimbau ini kan mirip-mirip dengan kata dilarang dong jadinya, tapi secara diperhalus lah di sini. Udah kalau kata dihimbau itu udahlah artinya jangan melakukan. Tentunya ada juga punya pertimbangan, tapi kata-kata Anda ini perlu lebih baik lagi tanda petik dikomunikasikannya lebih tegas lah Kang Deddy biar mereka juga paham gitu. Nah untuk kali ini ada dua interpretasi ya dari pihak SMA 6 pun menurut saya tidak salah-salah amat, dari Kang Deddy juga sebenarnya tidak salah-salah amat juga, tergantung situasi mana. Tapi dalam hal ini mungkin kalau aku pribadi lebih pro ke Kang Deddy saja ya, karena saya pikir apa yang dia lakukan tujuannya baik. Ditambah ternyata kegiatan ini juga ya seperti yang dibilang tadi hanya studi untuk ke kampus-kampus di Jawa Timur sana naik bus. Ngapain? Kan gitu. Dan kalau ingat kronologinya ada juga kayak kesannya dipaksa-paksa oleh testimoni orang tua. Nah ini kan jadi masalah juga gitu ya. Jadi saya setuju sekali kalau ini melanggar lah jadinya. Apalagi daerah Depok ini katanya dulu ada bus pariwisata juga yang kecelakaan mungkin dekat sekolah mereka juga lokasinya. Nah apakah tidak menimbulkan trauma? Itu yang ditanyakan Kak Deddy tadi. Nah singkat cerita demikian. Nah ada yang mau ingin kutekankan di sini adalah mengapa Kang Deddy harus melarang ini. Di video sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwa
banyaklah faktor-faktor yang berhubungan dengan ekonomi juga nantinya yang banyaklah faktor-faktor ekonomi juga nanti yang akibatnya berdampak pada masalah keselamatan baik peserta karya wisata maupun guru-gurunya. Nah, tapi aku mau tekankan lagi di sini adalah seperti yang di-highlight Kang Deddy, sebenarnya ini bahasa politis sekali, bahwa yang mau ditekankan sama dia adalah ya sudah, Anda berdayakanlah wisata di Jawa Barat. Itu sebenarnya. Jawa Barat punya penduduk itu paling banyak loh provinsinya di Indonesia, dan kita melakukan kunjungan wisata ke luar Jawa Barat gitu. Sementara Kang Deddy sedang pengetatan efisiensi anggaran, ya kan? Banyak anggaran yang nggak benar, sampai baju dinasnya aja pun katanya udah dihapus gitu. Segitunya dia untuk menganggarkan kepentingan di Jawa Barat ini. Dan tentunya hal ini tidak semata-mata hanya dari segi anggaran di daerah sendiri. Kalau boleh dari pihak masyarakat sendiri juga berkontribusi. Salah satunya ya dengan cara wisata. Bisa jadi ya. Nah, dan harapan Kang Deddy kan kalau boleh ya udah di Jawa Barat saja atau di kota itu saja. Cukup. Artinya uangnya muter di daerahnya lagi. Uang muternya di Jawa Barat lagi, ekonomi bertumbuh di Jawa Barat lagi. Itu bahasa politisnya. Karena dia udah siap membangun dengan APBD mungkin. Nah, tapi kalau nggak ada yang jadi berkunjung, nggak ada yang mengkonsumsi, ya kan sia-sia dong nantinya. Ini ya kalau aku nangkep bahasa politisnya, kenapa dimulai dari karya wisata di sekolah ini. Terlepas beliau mungkin ada konsen juga di masalah pendidikan, dan juga ada kasus-kasus kecelakaan yang berbahaya itu juga. Ini mungkin tujuan besarnya yang aku bisa tangkap. Tapi terlepas dari itu, saya tetap apresiasi apa yang Anda lakukan dan usahakan tetap tegas dengan apa yang menjadi prinsip Anda sekarang. Saya setuju soal ini dan saya akan bantu menjaga, mengawal juga bareng-bareng supaya ya pendidikan di Jawa Barat ini lebih baik lagi lah. Terima kasih. Sampurasun. Salam sehat selalu dan jangan lupa komentar ya teman-teman. Terima kasih.